Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita masih bertemu dalam pembelajaran kali ini. Tak lupa, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama kita agar pembelajaran kali ini bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Apa kabar? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Persatuan dalam perbedaan tema kedua, subtema ketiga, bersatu kita teguh, dan pembelajaran kelima. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi makna upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di awal masa kemerdekaan Indonesia menggunakan diagram. Yang kedua, setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menulis makna upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di masa awal kemerdekaan Indonesia dalam bentuk diagram. Selanjutnya, setelah mengamati gambar, membaca penjelasan dan memperhatikan peragaan oleh guru, siswa mampu mengidentifikasi gerakan pada pola lantai pada tari indang. Setelah mengamati gambar, membaca penjelasan dan memperhatikan peragaan oleh guru, siswa mampu memperhatikan gerakan dan pola lantai pada tari indang. Selanjutnya, melakukan operasi campuran bilangan bulat. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda, Nika. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan, di antaranya pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, Insinyur Suratman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Upaya selanjutnya yaitu konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, Insinyur Darmawan Mangkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Upaya berikutnya, pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Upaya selanjutnya, rencana Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan, I.J. Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar 1. Menanami tanah kosong di Sumatera Timur seluas
281.277 hektar. Yang kedua, di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Yang ketiga, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. Yang kelima, transmigrasi. Transmigrasi ini adalah perpindahan penduduk dari kota ke desa. Ini adalah saran dari Kasimo. Persatuan tenaga ekonomi. Jadi upaya selanjutnya yaitu persatuan tenaga ekonomi. Organisasi yang dipimpin BR Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Jadi, inilah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperbaiki ekonomi dan kesejahteraan sesudah kemerdekaan. Nah, kalian, ini adalah tugas, tulislah kesimpulan dari teks tersebut pada bagan berikut. Upaya-upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Bagan ini kalian gambar dan kalian tulis upaya-upayanya. Sebelumnya kamu telah mempelajari seluruh gerakan dan pola lantai tari indang. Sekarang kamu akan menampilkan seluruh gerakan dan pola lantai yang telah dipelajari. Nah, ini adalah gerakan-gerakan pola lantai dari tari indang. Ada uraian gerakan, ini gerakan pertama, gerakan kedua dan gerakan ketiga. Gerakan keempat mengulangi gerakan kedua, gerakan kelima mengurangi gerakan ketiga. Terus gerakan keenam, 7, dan gerakan 8 ulangi gerakan nomor 6. Selanjutnya gerakan ke-9, 10, dan 11. Ini adalah gerakan-gerakan tari indang dan pola lantai. Perlu kalian ingat bahwa pola lantai tari indang itu adalah horizontal, lurus. Nah, sekarang kita masuk pembelajaran berikutnya yaitu operasi campuran bilangan bulat. Contoh soal yang pertama, negatif 40 dikali 2 ditambah 10 dibagi negatif 5. Perhatikan, yang pertama-tama yang dikerjakan adalah perkaliannya. Negatif 40 dikali 2 sama dengan negatif 80. Ditambah, yang dikerja yang kedua adalah 10 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 2. Jadi, negatif 80 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 82. Contoh soal yang kedua, operasi campuran bilangan bulat. Perhatikan soalnya, 35 dibagi negatif 5 dikali 6 dikurang negatif 8. Yang pertama-tama dikerjakan adalah pembagiannya. 35 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 7. Dikali 6 dikurang negatif 8. Yang dikerja lagi, negatif 7 dikali 6 sama dengan negatif 42. Dikurang negatif 8 sama dengan negatif 34. Contoh soal berikutnya, operasi campuran bilangan bulat.
Contoh yang ketiga. Perhatikan soalnya 80 dibagi 10 dibagi negatif 4 ditambah negatif 24. Perhatikan, 80 dibagi 10 sama dengan 8. Dibagi 4, negatif 4 ditambah negatif 24. Jadi, yang dikerja lagi adalah 8 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 2 ditambah negatif 24. Hasilnya 20 negatif 26. Lanjut soal berikutnya, operasi campuran bilangan bulat. Contoh soal yang keempat. Perhatikan soalnya 40 dikurang negatif 10 dikali 25 ditambah 70. Perhatikan 40. Ini yang dikerja lebih awal adalah perkaliannya. Jadi 40 ditulis kembali, terus yang dikerja negatif 10 dikali 25 sama dengan negatif 250 ditambah 70. Selanjutnya, yang ini lagi, perhatikan tanda pada soal. Jika negatif bertemu dengan negatif, harus berubah menjadi positif. Jadi, 40 dikurang negatif 250 sama dengan 40 ditambah 250 sama dengan 290 ditambah 70. Hasilnya 360. Nah, tugas yang kedua, kerjakan operasi campuran bilangan bulat di bawah ini. Ini ada soalnya nomor 1, 2, 3, dan 4. Tugas yang pertama dan tugas yang kedua ini kalian tulis di buku catatan. Dan jangan lupa dibawa ke sekolah. Demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.